Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Smekda Podcast. Kali ini kita bersama seorang guru bahasa Indonesia dan penulis beberapa buku, antara lain Barongsai, Kota Sejuta Iktibat, dan lain sebagainya. Langsung saja kita berkenalan dengan Bapak Frederick Tirtosuryo. Halo Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Fred? Kabar baik. Saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan gairah menulis di kalangan remaja, khususnya siswa-siswa SMA sederajat. Sebenarnya apakah menulis itu sulit? Sebetulnya menulis itu mudah sulit. Dikatakan sulit tidak juga, banyak juga para siswa menulis karya. Dikatakan gampang, nyatanya langka si penulis itu. Oke, nah kita tahu Pak, dari data Kementerian Pendidikan pun budaya membaca dan menulis atau budaya literasi di Indonesia ini sangat rendah, ya kan Pak ya. Nah, sebenarnya menurut Bapak sih problem awal hal ini terjadi kenapa sih gitu kan? Toh dari SD, SMP dan SMA pun kita diajar untuk menulis, apakah itu karangan atau lain sebagainya. Tapi kenapa budaya ini tidak pernah mengikat, tidak pernah teresapi oleh masyarakat Indonesia? Oke. Pertama, mengapa orang itu langka menulis? Mungkin karena mereka sendiri tidak punya modal. Si penulis harus punya modal tentang apa yang akan ditulisnya. Apa modal bagi seorang penulis adalah membaca. Kemudian kalau sudah banyak dia membaca, berarti timbul nanti ide-idenya. Barulah dia bisa berkarya. Oke, berarti istilahnya membaca itu dianggap sebagai riset gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, jika kita anggap sebenarnya program-program literasi kan banyak gitu ya Pak ya, tapi pada kenyataannya siswa tetap hanya sedikit yang memiliki produk berbentuk tulisan, apakah buku atau lain sebagainya. Nah, untuk orang awam, apa sih yang harus mereka lakukan jika mereka ingin menulis? Oke, sebetulnya kalau untuk orang awam, kalau dia ingin menulis, pertama yang harus ditentukannya apa yang akan dia tulis. Apa yang akan dia tulis? Itu topiknya gitu ya? Iya, topiknya apa. Kemudian dari topik itu apa fokusnya. Nah, jadi kalau dia nanti mengarang sastra, namanya subtema. Nah, kalau topik pada karya sastra namanya tema. Nah, jadi kemana fokusnya? Subtemanya apa? Okay. Nah, dari subtema nanti dia memikirkan berapa persen materi ini ada pada dirinya. Nah, secara teoritis bagi seorang penulis harus memiliki modal 80 sampai 85%. Oke. Pada dirinya gitu. Pada diri. Menyangkut tema tersebut. Menyangkut tema atau bahan yang akan ditulisnya. Oke. Nah, gini Pak, remaja itu kebanyakan struktur penulisannya itu kalau saya bilang seperti apa yang diajarkan guru SD, itu seperti itu pula yang pada akhirnya sampai di bangku sekolah tingkat atas gitu kan. Sampai di awal mengarang pun di SD kebiasaan pada suatu hari, dan sampai SMP pun SMA mereka juga seperti itu juga kebiasaan mereka menulis karangan. Nah, secara struktur bahasa kan saya lihat novel-novelis atau karya sastra yang banyak beredar di pasaran sekarang kan, mereka merangkai kata itu dengan kata atau kalimatnya dengan gaya yang unik. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, siswa itu atau remaja itu harus menggalinya dari mana gitu? Sebetulnya kalau itu tergantung dari kebiasaan. Kebiasaan latihan. Kalau orang itu tidak pernah membiasakan untuk menulis, memang apa yang dia dapati dari SD akan itu saja, tidak berkembang. Kemudian kelemahan lagi mungkin di tingkat sekolah dia lebih tinggi dari SD, mungkin tidak dapat pengayoman bagaimana menulis, sehingga kosakata vokabularinya itu saja. Sehingga tidak bisa mengembangkan. Jadi membaca di samping itu merupakan sebagai riset, sebagai penambah bahan vokabularinya. Nah, kemudian bagi untuk anak SLTP sampai SLTA, dia cocok mengarangnya sebetulnya sastra atau modal dia. Untuk SLTP dan SLTA gitu ya. Jadi dia memulai mengarang berbentuk sastra. Karena mengapa? Modal secara fitrah itu sudah ada pada dirinya.
secara psikologis mereka itu tergolong ke dalam bentuk imajinatif. Nah, sementara karya sastra itu lebih banyak imajinatif. Jadi itu sudah menolong dia. Oh, gitu. Nah, jadi tergantung nanti bagaimana dia merangkai, menyusun, mendiksi. Mendiksi itu memilih kata. Oke, nah kan Bapak bercerita anak siswa SLTP ataupun SMA itu dimulai dari karya sastra. Nah, karya sastra yang paling simpel itu seperti apa sih, Pak? Yang untuk dimulai, ini kita berbicara newbie lah, Pak, orang yang baru akan menulis gitu. Oke. Untuk bagi mereka yang baru menulis, coba mulai dulu dari karangan puisi. Setelah dia bisa menyusun puisi, baru dia melangkah kepada cerpen. Karena mengapa? Cerpen itu bisa karya sehari sudah. Tapi selain dari karya itu membutuhkan waktu beberapa hari atau beberapa bulan atau tahun. Oke, berarti dimulai dari puisi, setelah itu cerpen, baru cerita panjang nanti pada akhirnya gitu. Iya. Nah, sekarang kan sebenarnya anak-anak ini, Pak, mereka bisa menulis, mereka mencoba untuk puisi, tapi mereka tidak tahu harus dibawa kemana atau apakah tulisan puisi mereka ini sudah baik dan benar. Itu apakah ada komunitas seperti itu di Kota Parangpanjang? Oke, sebetulnya gini, dia tulis dulu puisi, kemudian setelah selesai, puisi itu dibacanya berulang kali. Coba dia baca dulu, ada nak kejanggalan, ketidakenakan dalam melafalkannya. Nah, kalau misalnya terjadi kejanggalan, perbaiki dulu. Rasanya kalau sudah bagus, oke, barulah cari orang yang mengeditnya atau yang lebih paham. Bisa melalui gurunya, atau untuk Kota Parangpanjang sekarang sedang digalakan atau difasilitasi Pemda Kota Parangpanjang kelas menulis kreatif. Ada di Perpustakaan dan Kearsipan Parangpanjang. Kota Parangpanjang. Oh, jadi di sana dari berbagai kalangan, khususnya remaja atau itu semua umur gitu ya, Pak ya? Itu semua umur, karena saya yang menghadapi anak-anak di sana, ada anak SD bahkan. Oh, berarti Bapak ikut jadi pemateri di sana dalam kegiatan tersebut gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, Bapak kan guru nih, guru iya, penulis iya, terus mengembangkan sebagai instruktur untuk masyarakat juga iya. Kira-kira Pak, apa sih tantangan terbesar dalam menaikkan gairah menulis di masyarakat tersebut? Pertama, untuk meningkatkan gairah kepada si pemula penulis, dia jangan takut salah. Jangan takut salah. Tulis dulu apa saja yang dia ingat, tulis dulu. Baru nanti dia ulang-ulang membaca. Nah, kemudian kalau dia mengarang puisi, tentu bait per bait itu harus mewujudkan satu ide cerita. Dan memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, hubungan bait ke bait namanya kohesi. Hubungan antara kata per kata namanya koheren. Nah, jadi silakan dia lakukan apa saja yang ingat dia tentang permasalahan yang dia tentukan, catat kemudian baca berulang-ulang. Nah, kalau ada salah di situ perbaikan. Setelah itu baru dia temuilah orang yang lebih menguasai. Benar ini Pak, saya kena ilmu dari penulis tiga sanda. Tadi ada Bapak bilang bait per bait itu namanya kohesi, kata per kata namanya koheren. Itu bisa dijelaskan lebih lebih detailnya gitu Pak. Sebenarnya apa sih kohesi dan koheren itu? Oke. Istilah bait pada puisi, istilah paragraf pada karangan narasi. Nah, setiap paragraf ke paragraf berikutnya harus kohesi. Nah, setiap kalimat antar kalimat di dalam satu paragraf namanya koheren. Jadi hubungan antar kalimat tersebut gitu ya Pak ya? Oke, koheren adalah hubungan antar kalimat dalam sebuah paragraf. Contohnya, adik pergi ke sekolah. Setelah itu, adik
beristirahat. Nah, setelah pergi ke sekolah dia beristirahat, tentu tidak koheren. Iya. Tentu kalau adik pergi ke sekolah, Masa dia belajar? Setelah itu. Oke. Jadi itulah runtun dalam kalimat dalam sebuah paragraf Jadi, atau bait. Kita susun katanya dulu, menjadi kalimat per kalimat pun harus ada hubungannya sehingga menciptakan sebuah paragraf. Iya. Nah, setelah itu baru kita paragraf-paragraf berikutnya. Oke, jadi kan itu ya Pak ya. Nah, selama Bapak membina remaja baik di sekolah ataupun di perpustakaan yang kegiatan yang Bapak sebutkan tadi, sudah adakah produk atau karya yang dilahirkan oleh peserta yang Bapak, siswa yang Bapak bina gitu? Sudah, apakah itu sudah dicetak oleh perpustakaan? Itu belum saya pantau lagi, nyatanya sudah ada. Dan itu tingkat yang baru-baru, tingkat SLTA atau SD ada siswanya. Kemudian kalau dari mengajar itu sudah banyak, bahkan ada siswa saya yang dari keterampilan itu dia pergi kuliah, malahan itu menjadi income bagi dia. Oke, jadi pemasukan. Jadi pemasukan, kemudian alhasil karena dia juga sudah terbiasa menulis dan menjadi dosen di UNP tersebut. Oke, berarti kan menulis itu tidak sekedar hobi, itu bisa jadi sebuah pemasukan atau mata pencarian gitu ya Pak ya? Bisa. Nah, menurut Bapak untuk kalangan remaja, di mana sih pos-pos yang memungkinkan tulisan mereka itu dihargai baik dalam bentuk penghargaan, pengakuan ataupun dalam bentuk materi, sehingga mereka menulis tidak hanya sekedar ditulis disimpan gitu ya? Oke, kalau untuk penulis pemula atau pelajar, tentu dia bisa mengirimnya ke media cetak. Seperti koran-koran. Nah, biasanya koran-koran kalau karya kita sudah diterbitkan itu diberi imbalan. Dengan catatan bahwa buntingan koran tersebut ke redaksi, insya Allah ada dibayarnya. Dan itu prosedurnya susah atau apakah ada standar tertentu yang harus kita lewati untuk bisa tampil di media cetak atau gimana? Oke, sebetulnya di media cetak banyak orang yang akan masuk, jadi seleksinya mungkin agak ketat. Gitu. Tapi yang perlu bagi kita, jangan putus asa, buat terus, kirim terus, atau dengan judul yang sama bisa dikirim berulang-ulang. Mana tahu pas di saat itu kekurangan di media cetak, orang memasukkannya, jadi karya kita bisa masuk. Oke. Nah, nanti kalau untuk PC sekarang saya nggak tahu berapa loyalitinya. Kalau di zaman imbalan gitu ya, imbalannya berapa? Pada tahun 84 dulu saya pernah menerima 5.003 visi. Tahun 84? Ya. Berarti kalau sekarang berarti ya, bisa kita bayangkan lah. Yang penting kan itu ada imbalan pemasukan dan itu bisa digunakan oleh siswa untuk kebutuhan pendidikannya. Kalau untuk karya artikel di majalah dulu pernah saya di tahun 1992 itu 150.000. Di majalah? Majalah Panji Masyarakat dan Suara Masjid. 1992. Berarti kan secara materi itu menulis itu juga cukup memadai untuk kebutuhan kita gitu ya, untuk kebutuhan materi kita gitu ya Pak ya. Ya, kalau dia bisa berhemat segala sesuatu itu bisa dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, itu aja. Nah, itu kan kita bicara cerita pendek atau puisi dan sebagainya Pak ya. Kalau misalnya sekarang kan kayak Bapak tahu novelis terkenal tuh yang lagi hype itu Terelie. Nah, ada Dewi Lestari dan sebagainya. Ada nggak kiat atau tips trik agar bisa menulis novel dengan langkah yang cepat gitu? Oke. Sebetulnya menulis puisi itu langkah awal. Kalau kita sudah mahir di situ, coba beranjak berubah kepada bentuk cerpen. Sudah mulai kita menguasai kaidahnya atau tuturannya, maka kita beranjak kepada novel. Ya, bagus. Dan kemudian untuk memulai novel langsung sekalipun bisa juga, kalau kita tahu materi apa yang akan kita kuasai. Tapi kalau menurut saran saya, kalau ingin menulis novel, alangkah baiknya mulai pada diri sendiri dulu atau mulai pada lingkungan sendiri dulu. Karena mengapa? Itu lalu kita geluti dan itu paling kita sukai dan kuasai. Jadi lebih mudah kita untuk mencurah
atau merepronya kembali. Karena misalnya gini, saya mau nulis novel, terus saya lingkungan saya itu ada konflik tentang individu atau pertemanan, gadget sosial. Jadi karena kita sudah biasa menghadapi tersebut, kita memiliki materi yang cukup lah untuk mengembangkannya, kan seperti itu ya Pak ya. Nah, novel itu saya lihat Pak kan banyak konflik. Kadang konflik itu berbeda-beda setiap bagiannya. Nah, ada nggak Pak, bagaimana sih langkah-langkah terbaiknya dalam menciptakan konflik yang baik dan benar, sehingga kan karena konflik itulah sebuah novel itu menarik. Oke. Nah, novel sebetulnya itu dalam pengertian umum. Dalam novel itu sendiri ada pembagian. Kadang-kadang orang awam banyak mengkategorikan itu novel. Salah satu contoh, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Mencari Jodoh atau Jodoh Salah Asuhan, atau Siti Nurbaya, orang menyatakan itu novel. Sebenarnya? Sebetulnya itu bukanlah novel, tetapi roman. Roman, sekarang apa beda roman dengan novel? Nah, novel menceritakan sebuah tokoh dan di akhir terjadi perubahan nasib tokoh. Kalau novel? Iya. Kalau roman? Kalau roman di dalam suatu cerita ada cerita, atau lebih ringkas disebut orang cerita berbingkai atau cerita bertendens. Cerita dalam cerita. Ya, contoh di dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ada cerita. Pertama cerita Zainuddin dengan Hayati, tapi di dalam itu ada kisah ayahnya. Mengapa sampai ayahnya sampai ke Makassar? Nah, itulah dalam cerita ada cerita. Nah, di situ bisa kita ceritakan konflik yang lebih banyak gitu ya Pak. Kita dalam sebuah cerita sebuah lingkaran cerita, kita bercerita lagi tentang beberapa kejadian yang terkait dengan cerita besarnya. Berarti itu namanya roman. Kalau novel intinya adalah perubahan nasib para tokoh. Nah, dan itu satu cerita. Satu cerita gitu ya. Itu satu cerita. Kemudian untuk menciptakan konflik tentu dari tokoh. Ada tokoh protagonis dan antagonis. Nah, berarti dua sifat itu bagaimana si penulis mempertentangkannya. Sewaktu dia mempertentangkan terjadilah konflik. Berarti konflik itu pada dasarnya adalah bagaimana mendesain hubungan antara protagonis dan antagonis sehingga menciptakan sebuah konflik. Berarti kan itu aja dasarnya gitu ya Pak ya, untuk menciptakan sebuah konflik. Nah, Bapak kan sudah lama nih, kalau ngajar sudah sekian tahun, kalau karya sudah banyak, nulis di Surat Kabar juga sudah dari tahun 80 dan 90-an. Harapan Bapak ke depan untuk dunia penulisan ini, khususnya di kalangan remaja itu seperti apa Pak? Kalau saya banyak memancing anak dan memberi tugas supaya dia menulis dulu, mungkin bisa dipacu dengan bentuk penugasan atau resitasi meringkas, kemudian mengeluarkan pendapat. Itu kemudian saya suruh cari fenomena masyarakatnya, sampai saya bilang menulis itu jadikan suatu hobi, kemudian hobi yang mendatangkan duit. Dan kemudian si penulis itu langka untuk di dunia dan jadilah pengganti saya sewaktu-waktu kalau saya tiada. Itu pun dalam lokal saya ungkapkan. Nah, hal tersebut kan Bapak sampaikan di kelas. Itu kan khusus untuk siswa gitu kan. Kira-kira Pak, jika masyarakat ingin belajar menulis, terus dari Bapak gitu kan, apakah ada media sosial kah atau channel YouTube Bapak kah yang bisa digunakan untuk tempat belajar gitu? Itu bisa saja media itu dipergunakan. Kalau Bapak punya YouTube gitu ya? Ya, kalau misalnya fokus yang dipertanyakannya jelas. Kalau menyangkut karang mengarang, insya Allah saya bisa menjawab. Atau yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, insya Allah saya bisa menjawab. Kalaupun saya tidak bisa menjawab, karena al-insanu dhaif, tentu akan saya janjikan. Gitu aja. Nah, demikian pemirsa dialog singkat kita dengan Bapak Frederick Tirto Suryo mengenai kiat dalam meningkatkan semangat menulis di kalangan remaja. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Saya sebagai pembacara mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.